Ya, kita lanjut ya. Ini harus segera diurusi nih, ya. Nanti saya akan laporkan ini ke Intel, salah seorang Intel di Mabes Polri yang kawan saya juga. Saya akan sampaikan video ini untuk segera diusut. Angkat satu orang hilang khalifah untuk menyatukan umat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Wabarakatuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sudah join bersama saya, Dewi Bulan, dan saya sedang menunggu sang penggugat. Kalau dia datang, kita mulai, dan kalau dia belum datang pun kita akan mulai. Jadi he's coming or going, kita tetap mulai. Oke, topiknya hari ini adalah mengapa Allah berbahasa Arab. Kalian sempat wonder nggak sih, sempat bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya kalau di Quran itu berbahasa Arab? Kenapa kalau di Islam semua doa-doanya, sholatnya, salamnya, ono-ono ininya semuanya harus berbahasa Arab. Bahkan sekarang mereka sudah ke Arab-Araban. Mengapa Allah berbahasa Arab? Nanti akan saya kupas sedikit-sedikit, tapi tolong jangan terlalu serius ya. Kalau acara Sabtu begini, jangan terlalu serius. Kita santai aja. Tapi sebelumnya saya mau menampilkan hal yang satu ini, ya untuk lucu-lucuan aja, jangan terlalu serius. Ya, video ini sudah banyak beredar di TikTok. Saya sih pengen video lengkapnya ya, saya belum dapat video lengkapnya. Kita saksikan dulu yang satu ini. Kayaknya udah nggak bisa digedein ya. Tahu kan ya teman-teman video ini ya? Cara membuat seluruh makhluk di bumi dan di langit mencintai Pak Anies. Caranya, kalau gitu boleh dong ya. Cara membuat seluruh makhluk di bumi dan di langit mencintai Dewi Bulan. Boleh dong. Masa Anies doang sih yang dicintai, Dewi Bulan dikasih dong, dicintai dong. Ya kan? Oke. Kita mainkan ya. Tolong jangan ketawa. Syaratnya tolong jangan ketawa. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Katanya yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Dia aja nggak yakin loh namanya pakai insya Allah. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Nah, itu juga bisa kalian pakai dong. Artinya gini, ya kabarkan kepada seluruh makhluk di muka bumi kalau aku mencintai Dewi Bulan, gitu dong. Ya, diganti namanya boleh dong. Ya, kalian namanya siapa? Kalian namanya Abdul. Kabarkan Jibril kepada seluruh makhluk di muka bumi dan di langit. Ya, aku mencintai Abdul. Aku mencintai Pak Bram. Aku mencintai Pak Seraf. Mencintai siapa nih di sini? Panggil aja sendiri ya kan? Bisa dipakai, orang Jibril mah goblok. Ya, pokoknya asal disuruh juga pasti mau. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia.
Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Ini saya sebenarnya nggak mau bahas-bahas politik ya. Tapi yang ini bener, lucu banget. Ya sampai Jibril pun dibawa-bawa ke pemilu. Aneh bin ajaib. Yang gue rasa Jibril, ada yang bilang Jibril kayaknya punya KTP. Itu makhluk-makhluk di atas langit dan bumi juga punya KTP. Jadi bisa diajak untuk nyoblos gitu. Sekarang gue mau tanya, itu kalau Jibril itu gubernurnya siapa ya? Makhluk-makhluk di luar angkasa itu apa namanya? Gubernurnya siapa? Nah, bukannya Allah itu berbahasa Arab. Harusnya kalian ngomongnya berbahasa Arab, nggak bisa berbahasa Indonesia. Maaf, ya, tadi salah. Saya salah. Harusnya saya nyuruh Jibril itu dengan bahasa Arab. Karena Jibril sama dengan Allah berbahasa Arab. Jadi kalau kalian nyuruh-nyuruh Jibril, minta duit, nggak bakal dengar. Jibril, coblos itu Anies Baswedan. Katakan ke semua orang, aku mencintai Anies Baswedan. Nggak akan dengar, nggak akan ngerti. Karena Jibril hanya bisa berbahasa Arab sama seperti Allah. Nah, saya kali ini topiknya sedikit, tapi saya juga mau buat singkat aja, nggak usah kelamaan. Kenapa Allah berbahasa Arab? Kalau kita melihat di surah 12, ayat yang kedua, saya langsung buka aja ya. Buka Kemenak mana? Nah, Quran Kemenak, surah 12 ayat 2. Nah, dari awal saja sudah ada alif lam ro. Nah, ini bahasa Arab. Alif lam ro artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ini bahasa Arab, kalian aja nggak ngerti. Orang Arab aja nggak ngerti alif lam ro artinya apa. Pokoknya alif sama lam sama ro, udah. Maknanya apa? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wallahu alam bisawab. Ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Maaf, ini Qur'annya nggak ada di dalam bahasa Arabnya, ya. Ayatul kitabil mubin. Ayat-ayat kitab yang jelas. Ini nggak ada nih di dalam apa namanya? Oh, ini nggak bisa di highlight ya. Ini di dalam kurung nggak ada di dalam Arabnya. Ya. Nah, lalu di sini tunggu. Nah, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang saya mau tanya orang-orang Indonesia, kamu ngerti nggak bahasa Arab ini kalau tidak diterjemahkan? Nggak ngerti kan? Kalau nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada yang ngerti nggak? Lalu kenapa Allah berbahasa Arab? Kenapa Quran berbahasa Arab? Kenapa Islam berbahasa Arab? Sebenarnya Quran ini diturunkan untuk siapa? Oleh siapa? Untuk siapa? Spesifikasinya untuk siapa? Orang Indonesia berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tapi Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab untuk orang Arab, untuk yang berbahasa Arab. Nanti saya jelaskan. Bagaimana dengan orang Malaysia yang berbahasa Melayu? Bagaimana dengan orang Persia yang berbahasa Persian? Mereka sendiri nggak mau loh dibilang orang Arab. Orang-orang Persia, orang-orang Iran, Irak, nggak mau dibilang orang Arab. Mereka anti dibilang orang Arab. Mereka orang Persia. Ya. Sekarang saya mau sharing. Biar cepat, saya masuk ke tafsir aja ya, biar cepat. Ke tafsir. Nah, ini dia. Kita masuk ke tafsir. Ya.
Quran tafsir untuk surah 12 ayat 2. Surah Yusuf ayat kedua. Biar cepet. Ya. Lihat lo. Lo artinya lihat. Ya. Lihat ini, perhatikan nih, perhatikan. Ya. Kami sudah menunjukkan lektur, istilahnya pelajaran dalam bahasa Arab. Kami sudah menunjukkan kepada kamu, kepada kalian, pelajaran atau pengajaran dalam bahasa Arab. Katanya, ini kata siapa saya nggak tahu. Pokoknya he says katanya. Mungkin kata Allah ya. Mungkin kata Jibril. Pelajaran dalam berbahasa Arab, dalam bahasa Arab. We have sent down Gabriel with the Quran to Muhammad. Kami sudah mengutus Jibril dengan Quran kepada Muhammad in accordance with the usage of Arabic language. Ya, dalam penggunaan bahasa Arab. That you might understand, supaya kamu mengerti. That which you were commanded to do and that which you were prohibiting from engaging, yaitu yang diperintahkan dalam bahasa Arab juga untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan dan menjauhi apa yang dilarang. Oke, ini tafsir Al-Jalalain yang banyak dipakai. We have revealed as an Arabic Quran. Kami sudah menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab. Quran berbahasa Arab. Karena Allah berbahasa Arab, maka Qurannya pun berbahasa Arab. Karena Allah orang Arab, maka Qurannya pun orang Arab. Mungkin karena nabinya orang Arab, maka Allahnya pun jadi Allah orang Arab. In the language of the Arabs, dalam bahasa Arab. Jadi kamu orang-orang Mekah bisa mengerti dan membaca makna dan mengerti maknanya, comprehend its meaning. Ini people of Mekah, bukan people of Batak, bukan people of Sunda, bukan people of Indonesia. Jadi di tafsir Al-Jalalain di sini spesifik. Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab untuk orang Arab karena nabinya nabi Arab, maka Allahnya pun jadi Allah yang Arab. Karena apa? Karena diturunkan untuk orang-orang Mekah. Mekah ada di mana, teman-teman? Apakah Mekah ada di Borobudur? Enggak. Apakah Mekah ada di Betawi? Enggak ada. Apakah Mekah ada di Cianjur? Enggak ada. Ada di Batak? Enggak ada. Di mana? Enggak ada. Di Padang ada nggak? Enggak ada. Ada di mana? Di Mekah. Mekah di mana? Di Arab. Jadi jangan pikir kalian merasa paling hebat ya karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab terus kalian ke Arab-Araban. Enggak, kalian enggak termasuk dalam ini. Ini Quran bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang yang berbahasa Indonesia, tapi hanya untuk orang yang berbahasa Arab. Dan spesifik di sini Al-Jalalain bilang untuk orang-orang Mekah. Bukan untuk orang di luar Mekah, bukan untuk orang Iran, bukan untuk orang Irak, bukan untuk orang Syria, bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk orang Mekah. Benar gak, Gat? Setuju. Berarti yang di luar Mekah itu enggak ya? Enggak ada, enggak berlaku. Enggak berlaku. Ya. Kalian yang di luar Mekah itu enggak terhitung, enggak dihitung. Artinya, Quran ini bukan untuk kalian yang di luar Mekah. Kalau kurang jelas, gue tanya sama Gugat. Gugat, lu jelas nggak sih, Gat? Ya, ngerti. Ya. Ya, tes. Ada nggak suaranya nih? Kenceng, mantap. Ya, Shalom yang di ini juga ada di ini, Bu, di surah Ibrahim ayat 4 gitu loh. Jadi ya, di situ jelas. Ini gue belum ke situ, Kak. Satu dulu nih. Nih.
Dari satu aja udah jelas kan? Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir udah kepanjangan deh, gue males baca tafsir Ibnu Katsir. Karena jadi kemana-mana. Dan jadinya ke Umar lah, karena Umar berbahasa Arab lah. Ya, Umar nggak boleh berbahasa lainnya. Aneh bin ajaib yang satu ini. Ya, mau tampilin Ibrahim 4. Bentar ya. Mami. Apa? Kenapa lu pakai kayak begitu, Mi? Udah kayak kura-kura ninja itu. Mau gue juga kayak gitu, Ga. Gue mau nyanyiin lu, Ga. Cuma gue kurang hitam aja nih. Gue masih pakai hitam-hitam gitu kan. Kurang hitam aja gue nih. Pakai topi koboi sama kumis tebal, Mi. Oh, keren. Iya. Ya, lanjut, Mi. Nih, tadi kan baru di surat yang 12, surat Yusuf. Surat Yusuf itu adalah surat yang terbaik yang ada di dalam Quran. Karena ceritanya nunut, ceritanya itu berurutan. Kalau di Quran di surat-surat yang lainnya, nggak ada yang bener, belentang-belentong. Habis kisah Musa, tiba-tiba kisah Ibrahim. Habis kisah Ibrahim, tiba-tiba kisah Maryam. Habis kisah Maryam, tiba-tiba kisah Yunus. Tiba-tiba kisah Yusuf. Tiba-tiba balik lagi ke Yakub. Tiba-tiba ke Daud, tiba-tiba ke Sulaiman. Puyeng nggak loh? Jadi hanya di surat 12 saja yang berurutan dan mudah dimengerti. Tapi boleh dikatakan yang dimengerti pun, yang mudah dimengerti pun dalam bahasa Arab, kalau ditanya siapa nama saudara-saudaranya Yusuf, barang tahu. Jangan nyontek lewat Alkitab, di Quran ada nggak? Ada nggak di Quran orang tuanya Yusuf? Emaknya Yusuf? Hah? Emak tirinya Yusuf? Nggak ada. Itu nggak ada. Ini. Iya, namanya karangan semua dongeng, gimana sih? Mana mungkin ada? Ada nggak di Quran istri-istrinya Yakub? Ada nggak di Quran istri-istrinya Yakub? Sampai pembantu-pembantunya Yakub ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Adanya ini, Mi. Adanya nih. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang aku halalkan? Nah, itu ada. Kalau itu ada. Doang. Lebih penting itu daripada nama istri-istri Nabi. Kan gitu. Iya. Tahu dong. Padahal ini nabi besar loh. Padahal ini nabi-nabi besar loh. Nabi-nabi Israel loh. Ya. Sampai Hawa pun nggak ada namanya. Nggak tercatat. Cuma dibilang istri doang. Di dalam Quran perempuan itu nggak penting. Karena di dalam budaya Arab, perempuan tuh nggak penting. Makanya perempuan itu harus dikarungin, didandanin kayak karung goni. Nggak penting. Kecantikannya nggak penting. Rambut panjangnya, aduhainya nggak penting. Ya, wajahnya nggak penting. Cukup matanya doang. Udah tinggal mata doang, pakai kacamata hitam lagi. Udah mirip kantong plastik hitam yang siap dibuang di tempat sampah, yang nongkrongnya di depan halaman rumah gue, deketan dengan mailbox. Itulah nasib wanita, ya. Nah, seperti saran si gugat, kita buka yang Ibrahim, Quran Kemenak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, wa ma arsalna min rasuli. Oke. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bentar, bahasa kaumnya. Apakah Allah pernah menurunkan seorang rasul berbahasa Indonesia untuk orang Indonesia? Halo? Nggak pernah kan? Apakah Allah pernah menurunkan seorang rasul berbahasa Batak di tanah Batak? Allah cuma menurunkan, mengutus seorang rasul dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau Muhammad berbahasa Arab, artinya Allah hanya mengutus Muhammad yang berbahasa Arab untuk mereka yang berbahasa Arab dan yang ada di Arab.
Muhammad bukan nabi kalian. Nabi kalian tuh Dewi Bulan. Dewi Bulan berbahasa Indonesia. Dewi Bulan berbahasa Indonesia diutus oleh Allah untuk orang-orang Indonesia. Ini harus diganti nih. Ini benar nih ya. Jadi kalian yang salah sembah, kalian yang salah anut, kalian salah Rasul. Kalian milih Rasul Muhammad yang berbahasa Arab untuk orang Arab. Kalau Rasulnya berbahasa Arab berarti untuk orang Arab. Kalau Rasulnya berbahasa Indonesia berarti untuk orang Indonesia. Ini untuk orang Indonesia nih. Gugat juga untuk orang Indonesia. Gugat berbahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Rasul juga dia. Ya. Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi saya dan sang penggugat memberikan penjelasan kepada kalian semua yang ada di Indonesia, yang berbahasa Indonesia dan yang mengerti bahasa Indonesia. Karena kami diutus untuk kalian semua. Maka Allah menyesatkan siapa dan yang dia kehendaki. Kalau gitu Allah adalah penyesat. Allah sendiri yang mengatakan kalau dia adalah penyesat. Allah menuduh kalau iblis itu penyesat. Padahal Allah sendiri yang penyesat. Ini Allah munafik ini. Main tudung-tudung, tuding-tuding, kok tudung-tudung sih? Tuding-tuding. Dengan kata lain, Allah lebih jahat daripada iblis. Iblis cuma dituduh menyesatkan. Tapi Allah spesifik. Dengan jelas dia mengatakan dia menyesatkan siapapun yang dia kehendaki. Dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Pilih kasih kan? Allah kalian memang pilih kasih. Makanya kalian orang-orang Indonesia tidak dipilih. Hanya orang Arab yang dipilih. Muhammad diutus hanya untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Kalian nggak dipilih. Ya, kalau kalian pindah ke Arab jadi warga negara Arab, nah itu beda. Tapi kalian harus berbahasa Arab. Ya, dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mau perkasa bagaimana? Jadi manusia aja nggak bisa kok perkasa sih. Ya. Coba kita lihat. Tafsir. Sini bukan. Tafsir surat 12 ayat 4. Go. Oke, ini tafsirnya Al-Jalalain yang gampang, yang simpel deh ya. And we have not sent any messenger except with the tongue, with the language of his people. Kami tidak mengutus nabi atau rasul kecuali dengan bahasa untuk orang-orangnya sendiri, untuk masyarakatnya. Ya. Supaya jelas bagi mereka. That he might make them understand what he brings to them. Jadi supaya mereka mengerti apa yang Rasul itu bawakan kepada mereka. Kalau saya dan sang penggugat jelas kan berbahasa Indonesia. Saya membawakan pesan dalam bahasa Indonesia. Meskipun saya juga berbahasa Inggris. Tapi jelas buat kalian dan kalian mengerti apa yang saya katakan, apa yang sang penggugat sampaikan. Artinya saya dan sang penggugat diutus oleh Allah agar kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau saya menyampaikannya dalam bahasa Inggris, kalian saya jamin 50% nggak ada yang mengerti. Ya, kalau saya menyampaikannya dalam bahasa Jepang, mungkin kalian boro-boro ngerti. Kalau saya menyampaikan dalam bahasa Prancis, mungkin kalian juga nggak ngerti. Hanya orang Prancis, mantan pacar saya doang kalian ngerti. Kalau si gugat menyampaikannya dalam bahasa Mesir, saya jamin kalian nggak ada ngerti. Karena memang sang penggugat dan Dewi Bulan tidak diutus untuk orang-orang yang berbahasa Arab. Sang penggugat dan Dewi Bulan diutus oleh Allah berbahasa Indonesia untuk orang-orang yang berbahasa Indonesia agar kalian bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Itu maksudnya di Quran.
ya, supaya kalian tidak sesat. Jadi kalau ada orang Arab lagi ngomong bahasa Arab, padahal lagi nanya peta, kalian aminin saja, itu namanya kalian sudah sesat. Lanjut deh, Gat. Sekarang giliran lu, Gat. Iya. Ya kayaknya itu udah jelas deh saudara ya, bahwa memang pengutusan dalam Quran itu jelas sekali. Ya, jadi khusus untuk orang Arab, ya, bukan bahasa Arab, ya, dan bukan untuk semua orang di dunia ini gitu loh. Jadi itu sudah sangat jelas sekali. Nah lucunya kalau udah jelas begitu, tapi masih pakai cara menyesatkan itu kan gimana ceritanya kan? Kita yang bingung sendiri gitu. Kenapa bisa menyesatkan? Benar nggak? Bagi kita itu suatu hal yang aneh kalau gitu. Nah, kita lanjut topik berikutnya, Bu. Tadi video yang manggil-manggil Jibril untuk mencintai Anies Baswedan gimana menurut lu, Gat? Udah nonton belum? Ya gitu deh. Kalau orang dunia dongeng kan begitu, ya. Manggil Jibril mau ngapain dia? Lu kira Jibril kurang kerjaan turun? Enggak, suruh nyoblos. Suruh nyoblos nanti pemilu. Jibril bilang suruh nyoblos gitu. Si Jibril bilang suruh nyoblos. Agak ada orang yang bilang cintai Anies Baswedan. Gue kasih tunjuk dulu deh biar jelas. Tadi mana videonya ya? Mudah-mudahan gue nggak matiin. Ini dia. Ini gue ulangin ya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Hamba itu yang tadi gue sharing, Gat. Jadi kalian juga boleh nyuruh Jibril ya. Itu orang khayalnya tinggi banget ya. Ngomongnya semua makhluk di dunia mencintai Anies Baswedan, siapa lu ngatur orang? Enggak, dia ngatur Jibril. Dia nyuruh Jibril. Katanya kalau kamu bilangin ke Jibril ya, biar Jibril bilang ke semua makhluk untuk mencintai Anies Baswedan. Jadi dengan kata lain, Jibril bukan hanya utusan Allah, tapi Jibril juga bisa kita utus, Kak. Bisa diperintah-perintah. Ya. Kalau berarti dia Allah dong. Berarti orang ini Allah dong bisa ngutus Jibril. Nah itu dia, gue rasa dia lebih berkuasa dari Allah, Gat. Karena Allahnya sampai sekarang tidak pernah menampilkan bentuknya, tapi orang ini sudah menampilkan bentuknya. Benar nggak? Ya. Nah, kalau orang dunia khayal begitulah. Allah cuma bisa berbahasa Arab, orang ini bisa loh berbahasa Indonesia, berarti dia lebih hebat daripada Allah. Ya kan? Allah nggak pernah masuk sekolah, dia kayaknya udah masuk sekolah, udah lulus kuliahan ya, Gat. Berarti dia lebih hebat daripada Allah. Ya. Apalagi Allah nggak pernah pegang mikrofon, ini orang udah bisa pegang mikrofon loh. Karena Allah sendiri nggak pernah ngomong, orang ini bisa ngomong loh.
Bisa nyuruh Jibril juga, kan luar biasa. Hebat orang ini. Ngomong-ngomong itu orang namanya siapa sih, Gat? Gue pengen kenalan deh. Kalau ada yang tahu orang ini bilangin dong, Dewi Bulan pengen kenalan. Ya, mungkin Dewi Bulan bisa minta tanda tangannya Jibril, gitu. Ya, kan Ya, yang keren. aneh gini ya. Yang aneh gini. Si Allah cuma bisa bahasa Arab. Ya kah? Tapi orang tadi kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Giliran Jibril nongol benar, bingung dia. Ini orang ngomong apa sih? Ya kan? Bingung dia orang yang nongol nanti. Si Jibril bingung, dia bingung juga. Gak apa-apa kalau sama-sama bingung, pakai bahasa orang hutan aja, Gat. Au, 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 au. Gitu kan, bahasa monyet, tangannya gitu loh kan, tangan-tangan digerakin. Gitu. Tapi gue rasa Jibril lebih hebat daripada Allah, Gat. Karena Jibril mengerti bahasa Indonesia ketika orang ini bilang, ya kita minta pada Jibril, katakan kepada semua makhluk untuk mencintai Anies Baswedan. Berarti Jibril bisa bahasa Indonesia. Allah nggak bisa, Gat. Allah nggak mampu. Gue tantangin Allah bertahun-tahun dari tahun 1999 sampai sekarang tahun 2024. Sudah berapa tahun, Gat, itu? Hah? Sudah 25 tahun ya? Allah gue tantangin. 26 tahunan ya? Gue tantangin. Nggak nongol-nongol, Gat, si Allah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Allah nggak ngerti bahasa Indonesia ya, Gat. Makanya dia nggak ngerespon gue kali, Gat. Ya Mungkin iya, gue harus dia mana berbahasa ngerti bahasa Arab. Indonesia itu. Iya, gue rasa gitu. Mungkin next time teman-teman saya harus menantang Allah dengan bahasa Arab, ya, supaya Allahnya ngerti. Selama ini Dewi Bulan salah. Dewi Bulan berbahasa Indonesia ketika menantangi Allah. Pantesan nggak dijawab-jawab. Orang Allah nggak ngerti bahasa Indonesia. Lah kalian yang sembahyang nungging-nungging, jengkang-jengking, pala naik turun, pantat naik turun, pakai bahasa Arab, tapi kalian ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Kalian orang Indonesia, nggak ngerti, Allahnya bingung. Kalian ngomong apa sih? Nggak ngerti. Nah, itu makanya kalian mesti ngomong dalam bahasa Arab ketika sholat. Tapi ketika sholat kalian berbahasa Arab pun, kalian mengulangi doa yang sama itu lagi 27 kali kalian nungging. Itu lagi. Allah masih tidak mendengarkan apa yang kalian ucapkan. Masih tidak mendengarkan doa kalian. Sudah dipakein toa. Toanya sudah di 4 penjuru. Masing-masing 4 toa. Jadi ada 16 toa. Allah masih aja nggak dengar. Kalian enggak nggak sih? Kalau orang Kristen, waktunya ibadah. Nggak perlu ditoain. Bahkan nggak perlu dikasih reminder pakai alarm. Ya, langsung. Mereka ibadah ya ibadah aja. Tapi kenapa kalau di Islam mesti ditoain? Ntar ini saya lagi nyari First King. Ya lanjut dulu, Gat. Gue lagi nyari ayat, lagi nyari firman Tuhan. Ya, oke. Kenapa? Enggak, gue lagi nyari First King. Oh iya. Gini ya, kalau betul Arab itu adalah bahasanya Allah, tentu jadi pertanyaan juga. Ini sebenarnya si Allah ini ada sebelum dunia ada atau gimana ya? Soalnya kan ya kita tahu lah bahasa-bahasa zaman dahulu ya,
zaman-zaman Adam gitu kan, Musa, itu kan bukan bahasa Arab, benar nggak? Ini justru jadi pertanyaan, kalau tiba-tiba bahasa yang lebih baru, lebih modern, diklaim sebagai bahasanya Allah, dan itu pengakuan dari Allah sendiri, itu sesuatu yang buat kita itu menjadi bertanya-tanya, ini sebenarnya Allah munculnya kapan? Gitu loh. Ya, soalnya gini, kalau kita lihat ya, dari asal muasal bahasa Arab itu ya, saya share sedikit. Nah, ini menurut ini ya. Nah, ini menurut Husnul Mubarak. Bahasa Arab sama halnya dengan bahasa-bahasa Yaman kuno, bahasa-bahasa Asli Semit. Dari satu induk yang sama yaitu bahasa-bahasa Semit. Nah, ini ya. Tapi ini pengakuan dari orang ini sendiri, orang Islam sendiri ya. Faktanya, bahasa Arab yang modern ini bukan dari Arab yang sekarang. Bukan menjadi bahasa Arab yang sekarang maksud saya. Ya, mereka adalah turunan dari dari bahasa Aram, bahasanya Yesus itu. Turun sampai ke Arab. Jadi ada kemiripan. Bahasa Aram itu kan dipakai sama Kristen Ortodoks Syria situ toh. Nah, kemudian terjadi perkembangan, modernisasi, ya ini dia bahasa Arabnya ini. Jadi bahasa Arab yang dimaksud dimiliki sama Allah itu bahasa Arab yang mana gitu loh. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam prasastinya si Ahmad Al-Jalad itu diketahui bahwa ternyata bahasa Arab itu kan memang sudah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad, ya kan? Nah, tapi bukan di zamannya Adam atau di zamannya Yesus atau di zamannya Musa, ya berbeda sekali. Musa pun tidak pakai bahasa Arab atau Aram, enggak, bukan bahasa itu, pakai bahasa Akkadia dia. Jadi buat kita ini ya sesuatu yang aneh, ya. Jadi kalau Allah mengatakan dia cuma bisa bahasa Arab, ya gue sih jadi pertanyaan, jujur aja ngomong, kok bisa Allah cuma bisa bahasa Arab doang? Gitu ya. Silakan Bu. Ya, saya mau share satu library. Library ini ada di WAFM Library. Nah, dari library ini kita bisa mengetahui kenapa Quran berbahasa Arab. Karena menurut buku ini, karena jin berbahasa Arab, makanya Allah berbahasa Arab. Ingat nggak waktu di Quran dikatakan bahwa Allah juga menciptakan jin, ya, jin dan segala makhluknya. Nah, karena jin berbahasa Arab, maka Allahnya pun berbahasa Arab. Jadi dengan kata lain, bahwa bahasa Arab originalnya adalah bahasa milik jin. Ya, buku ini bisa didapat di WAFM Library. Ya, teman-teman, jadi silahkan dapatkan buku-buku ini. Ya, saya ada beberapa buku yang sebenarnya mau saya bahas ya. Next time, hari Senin, kita akan bahas ini, akar terorisme dalam Islam. Ya. Lalu Abraham Journey ke Mekah, an Islamic Exegesis from Critical Study of a Tradition. Ini sedang saya coba kasih note ya. Kejahatan Islam di dalam nama Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan, Islam melakukan kejahatan. Islam adalah agama yang jahat, ajaran yang jahat. Ya. Nabi Muhammad, pembunuh, teroris, pemerkosa anak, dan child molester. Ya. Lagi. Ini The Persian Conquest of Jerusalem. Ini juga sedang saya pelajari. Tyrian Reading of the Quran. Ini juga sedang saya pelajari.
Muhammad Medina. Nah, ini yang saya pelajari adalah kejahatan-kejahatan Muhammad setelah sampai di Madinah. Ya, lalu ini bagaimana create agama baru, agama pagan yang baru di Arab. Ya, lalu Islam, Arabs and Intelligence. Ini, lalu di sini ada kitab dongeng. Ya, kitab dongeng yang mengambil dari juga ayat dari Al-Quran. Nah, ini bukunya. Makhluk angkasa luar dan Al-Quran. Jadi ada hubungannya antara Al-Quran dan makhluk luar angkasa. Ya, aduh ini gue curiga jangan-jangan ini bentuknya Allah nih. Gue curiga. Gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Serem banget kalau gue punya Allah yang bentuknya kayak gini, gue lari. Gue ngumpet. Tapi karena gue sudah dalam Kristus, maka kalau gue ngelihat makhluk yang bentuknya kayak gini, gue tengking dalam nama Yesus. Ya, gue suruh pergi. Nah, kalau kalian yang teman-teman Ujrim, malam-malam diliatin makhluk yang kayak begini, gimana ya? Apa yang kalian kerjakan? Nah, jadi ternyata makhluk luar angkasa ini ada hubungannya dengan Quran, ada hubungannya mungkin dengan Allah, mungkin mungkin teman-temannya Jibril. We'll see. Jadi kita akan bongkar apa yang ada di buku-buku ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan semua buku-buku ini gratis. Gratis. Linknya ada di depan muka kalian. wafmgroup.online/konteks. Di situ ada logo Telegram. Klik saja Telegramnya. Anda masuk ke dalam library tersebut. Langsung subscribe di channel library tersebut. Kalau kamu belum punya account Telegram, kamu buat dulu account Telegram. Ya, lalu Anda bisa download di handphone, di iPad, atau di desktop. Atau bisa juga pakai desktop web. Ya, Telegram web. Bisa. Jadi, saya ingin teman-teman Indonesia, terutama yang Muslim ya teman-teman, untuk subscribe perpustakaan gratis ini. Ini luar biasa. Kami sediakan gratis supaya kalian jangan bodoh terus. Ya, saya ingin kalian tuh bisa berpikir. Jangan ada otak tapi kalian tidak bisa berpikir. Kasihan. Jangan dianggurin itu otak yang ada. Sangat berharga. Jadi tolong dipakai. Ya, itu aja sih yang mau gue sampaikan, Gak? Ya, jadi sudah jelas bahwa kenapa Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab? Karena nabinya orang Arab, Allahnya juga orang Arab. Jibrilnya pun mungkin orang Arab. Dan hanya diturunkan untuk kaumnya saja, jadi kaum yang berbahasa Arab. Bahkan Al-Jalalain menegaskan hanya untuk orang-orang Mekah. Jelas ya teman-teman? Jadi kalau kalian ngaji, kalian baca juga terjemahannya, dan kalian baca juga tafsirnya, terutama tafsir Al-Jalalain yang singkat, padat, dan jelas. Ya, kayaknya itu aja teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau meninggalkan Islam, kalian jangan hanya meninggalkan Islam, tapi kalian harus juga menemukan Allah yang benar. Ya, bukan Allah yang hanya menjanji-janjikan. Allah yang benar, Allah yang hidup. Allah yang mendengarkan. Allah yang hadir. Coba deh dites, kalau kalian sholat, di tahiyat akhir ya, mintalah Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, yang pencipta langit dan bumi, untuk hadir di hadapan kalian. Dia pasti hadir. Sorry, ada telepon masuk. Bentar ya.
Ya, jadi itu udah ya mengenai kenapa Allah Subhanahu wa taala cuma bisa bahasa Arab. Ya udah jangan jelas dalilnya dari Al-Quran sendiri. Jadi nggak usah kita pertanyakan. Ya, Anda yang percaya cuma Quran doang ya terserah. Ya, bagi kita itu sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala cuma bisa bahasa Arab. Makanya dia diutus untuk Bani Arab. Di luar Bani Arab dia nggak ngerti. Ya. Jadi jangan mimpi ngomong Allah ngutus Isa, Isa orang Yahudi, Musa orang Yahudi, nggak usah. Gitu ya. Jadi Allah tuh nggak pernah ngutus-ngutus mereka. Kenapa? Karena Allah cuma bisa bahasa Arab. Kasihan ketipu. Oke, ya Oke, ada teman-teman. Ada lagi nggak di sini teman-teman yang mau nanya, kek? Teman-teman ada di Zoom? Ya, Ya, saya mau papaku. Ya. Oke. Ya, suara saya kedengaran ya? Bagus enggak? Jelas, bagus, Pak. Silakan. Ya, saya mau nambahkan ya. Memang apa ya? Muslim Indonesia ini lebih pintar dari Allah ya. Luar biasa memang ya. Di dalam video yang Bu DB tampilkan tadi ya, ada hal yang sangat menarik di situ. Ya, mungkin saya ulangi ya, bahwa jangan terlalu serius ya, karena memang kita melihat ini sebagai kelucuan saja gitu. Jadi baik Muslim yang dengar jangan terlalu serius tanggapi gitu kan, karena kami melihat ada sebuah komedian di sini ya. Nah, di situ kan dalam narasinya dia bilang semua makhluk ya, mereka minta kepada Jibril supaya Jibril itu ngomong kepada semua makhluk yang ada di langit dan di bumi untuk mencintai dan mendoakan Anies Baswedan. Nah, kalau statement ini teman-teman itu kira-kira antenanya itu langsung gemetar enggak gitu ya. Nah, ini diungkapkan oleh Ketua DPW PKS ya di Jawa Barat, namanya Haru Suandharu gitu, namanya susah banget ya. Nah, sebelumnya itu ada juga Abah Aos mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi gitu ya. Imam Mahdi, bayangkan dia lebih hebat dari Muhammad ya, karena Muhammad itu hanya nabi dan rasul, sedangkan Anies Baswedan itu dicintai ya dan didoakan, dan dia adalah Imam Mahdi. Nah, dan jauh sebelumnya itu ada seorang ustadz juga mengatakan bahwa Muhammad itu adalah rasul. Anies Baswedan itu adalah rasul. Hebat tak? Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apakah Anies Baswedan ini nabi gitu? Kan begitu ya? Oh, saya rasa Anies Baswedan memang lebih hebat daripada Muhammad, Pak. Ya, itu dia. Makanya kita tahu ya, di dalam surah 33 ya, Al-Ashab ayat 5-6 itu kan, itu sama tuh, narasi itu sama tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapan salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi. Artinya di sini orang ini dengan konyolnya sudah mengklaim bahwa Anies Baswedan itu adalah Nabi. Nah, nanti kita lihat ya konyolan ini ya. Nah, seringkali para polemikus Muslim ini kan mengklaim dan mengutip dari kitab Yesaya ya, pasal 29 ayat 12. Ya, dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah Muhammad, kan nabi mereka yang umi itu. Ya, ini yang seringkali mereka
ambil dan mengatakan bahwa Muhammad. Nah, tapi di dalam Yesaya 29 ayat 11 itu 12 itu sebelum ayat 12 kan ayat 11 tuh. Ayat 11 dikatakan begini. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Ya, nah, jadi kalau para polemikus Muslim ini konsisten, ayat 12 itu mereka katakan Nabi Muhammad, karena Muhammad dikatakan tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Kalau begitu ayat 11 ini kan Nabi yang bisa baca dan nulis menurut mereka. Kalau begitu Nabi terakhir bukannya Muhammad tapi Anies Baswedan, karena Anies Baswedan bisa baca dan bisa nulis. Sehingga orang-orang ini sekarang mengklaim bahwa mereka punya Nabi yang sedang ditunggu. Karena di dalam Yesaya itu kan ada dua orang. Satu bisa baca, satu tidak bisa. Jadi satu sudah bisa diidentifikasi adalah Muhammad. Sekarang yang bagaimana dengan belum membaca nih, yang bisa membaca nih? Nah, sekarang mereka temukan di Indonesia. Kan begitu ya? Yaitu Anies Baswedan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4 tadi kan Bu Debe kutip ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi tadi kan kalau kita baca di dalam ayat yang lain tadi, sebelum ke situ, kan di sini dikatakan Nabi itu diutus kepada sebuah kaum supaya dia memberi penjelasan dalam bahasa kaum mereka. Nah, Muhammad kan untuk tadi kita bacakan bahwa dia diutus untuk orang Mekah. Nanti kita lihat ayatnya ya. Nah, kalau begitu, Anies Baswedan adalah Nabi untuk orang Indonesia. Karena dia bisa bahasa Indonesia. Maka orang-orang ini mengatakan bahwa malaikat, semua makhluk di langit, semua makhluk di bumi, bersalawat, berdoa untuk Anies Baswedan jadi presiden. Jangan-jangan bukan jadi presiden saja, tapi nanti setelah jadi presiden, jadi Allah. Kan begitu ya. Nah ini kan kita cuma ikuti narasi mereka saja. Ya. Nah, maka di dalam surat At-Taha ayat 113 dikatakan, dan demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Loh, kan katanya Al-Quran itu diberikan kepada mereka dalam bahasa Arab supaya mereka mengerti. Kenapa harus dijelaskan berulang kali di sini supaya mereka mengerti? Kan dalam bahasa Arab sudah mengerti. Kenapa harus dijelaskan 119 berulang-ulang? Pak, atau tadi berapa? 113. Nah, kalau dikasih dalam ya 113. Nah, itu kan kenapa harus dijelaskan berulang kali kalau diturunkan dalam bahasa Arab supaya mudah dimengerti? Kenapa harus dijelaskan lagi? Kan tidak perlu dijelaskan, kan sudah mudah dimengerti, nggak perlu penjelasan sebenarnya kan. Jadi bagaimana ini ayat-ayat ini? Nah, jadi kenapa harus dijelaskan? Nah, oleh karena itu tadi di dalam surat Fusilat ya, Fusilat, surah Al-Quran surah Fusilat ayat 44. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut dalam kurung Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang dalam kurung Rasul orang Arab? Ya, loh. Jadi kita lihat di sini, bukankah Muhammad itu adalah bahasa Arab, orang Arab? Maka kalau dikasih dalam bahasa lain, nggak mungkin dia mengerti. Maka harus dalam bahasa Arab menurut ayat ini, kan begitu ya. Nah, itulah sebabnya
Di dalam Asyura tadi, Asyura ayat 7, ya kan? Dikatakan tadi, kan dikutip oleh Budebe tadi ya. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota dalam kurung Mekah dan penduduk dalam kurung negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau dalam kurung kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Nah, jadi jelas bahwa di sini Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab Mekah dan negeri-negeri sekitarnya. Lah Indonesia kan jauh kali. Kan tidak masuk dong. Artinya untuk orang-orang Arab kan, Mekah dan orang-orang Madinah, ya kan? Bukan orang Madinah, orang-orang yang ada di Mekah dan sekitarnya lah. Kan begitu, di wilayah Arab Saudi. Tidak keluar dari itu, karena mereka berbahasa Quraisy. Kan begitu. Nah, jadi bukan untuk orang Indonesia, jadi kasihan kalian orang Indonesia ya. Nah, kemudian di dalam As-Zukhruf ayat 3 dikatakan, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Loh, bagaimana kalau diturunkan dalam bahasa Arab, terus kamu orang Indonesia ngerti enggak? Kan bukan bahasamu. Bagaimana kamu bisa mengerti? Bukan bahasa kamu. Kan lucu kan? Kalau dikatakan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu dapat mengerti. Kamu kan bukan orang Arab. Lalu kamu bisa menjelaskan kepada kami, ini gimana? Kamu sendiri bukan bahasa kamu, nggak ngerti kok. Nah, makanya ketika kamu jelaskan mutar sana, mutar sini, kata bro penggugat kan mutar-mutar kayak apa tuh, kayak arus gitu kan, mutar sampai puyang sendiri, ya kan? Ditanya apa, jawabnya apa, ya kan? Nggak jelas. Nah, jadi memang orang khususnya Islam Indonesia ini memang lebih pintar dari nabinya, lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngatur-ngatur Allah, ngatur-ngatur Jibril, semuanya mereka lebih hebat dari Allahnya. Sampai melibatkan Allah dan Jibril dalam koalisi pemenangan Anies Baswedan, itu hebat itu. Ya, makanya tadi saya lihat di ada yang lewat beranda saya itu dibuat judul di situ, Jibril sebagai ketua KPPS katanya. Jibril jadi ketua KPPS pemenangannya kan. Nah, lucu sekali gitu. Jadi mungkin itu sih seluruhan dari saya untuk bagian ini, biar ya lucu-lucuan aja lah gitu ya. Jadi kaum muslim jangan serius ya, kami ini karena kalian sendiri yang membuat kami merasa lucu-lucu aja. Oke, mungkin itu dari saya. Pak Bram, ya. Pak Bram, ini jangan-jangan Jibril dan kawan-kawannya ini sebenarnya warga negara Indonesia, punya KTP sendiri, Om Bram, tapi kita nggak tahu. Ya iya, betul. Aduh. Jadi pertanyaannya, kapan ya kira-kira itu si Jibril punya KTP Indonesia, dan kapan kira-kira dia hijrah dari negara Arab ke sini? Gitu loh. Kenapa nggak diberitakan ya di sosial media? Kenapa nggak diberitakan di TV-TV nasional, di warta-warta nasional gitu loh, kalau Jibril ini sudah pindah warga negara? Iya. Kenapa nggak ada, Pak ya? Mungkin nanti ada undang-undang yang setelah Anies jadi presiden, dia buat undang-undang untuk KTP, untuk angin, untuk air, untuk Jibril, untuk jin-jin, semua itu. Oh gitu. Iya, jadi nunggu Anies Baswedan jadi presiden dulu, nanti ada undang-undang baru yang mencatat bahwa Jibril sudah menjadi warga negara Indonesia dan Jibril dikasih KTP. Ya, mungkin Jibril harus dikeluarkan paspornya supaya nanti kalau ada warga dari negara Amerika manggil-manggil Jibril, Jibril bisa terbang ke Amerika karena sudah ada paspor ya. Jadi dia bisa terbang ke Amerika, tapi dia harus apply visa dulu di kedutaan Amerika seperti biasa ya. Kalau paspornya Indonesia mau ke Amerika harus apply visa dulu ya. Di approve atau tidak di approve nanti itu urusan embassy Amerika.
Jadi kalau gitu Iya. Jibril dengan kata lain kurang berkuasa ya ketimbang kedutaan besar Amerika. Iya. Kalah berkuasa. Allah juga kalah berkuasa. Karena Iya. saking tidak berkuasanya Allah, MUI atau siapa itu si Amin siapa si MUI, ketua MUI siapa? Yang ribut sama saya itu, si pendek itu loh, si bapak pendek itu. Siapa lagi? Anwar Abbas ya. 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 Si Anwar Abbas mengajukan visa mau ke KJRI New York sampai nggak di-approve. Bahkan tidak di-approve juga ketika dia meminta kedutaan Amerika memanggil saya, warga negara Amerika, datang ke KJRI, tidak di-approve juga. Nah, kalau MUI aja nggak di-approve, apalagi Jibril. Sekarang kalah berkuasa. Sekarang kunci surga bukan Allah, Bu. Bukan MUI ya? Amin Rais. Iya. Ini Gat, apakah ini sudah dicatat di Quran, Gat? Belum, Bu. Nanti saya catat, Bu. Nanti saya catat. Tolong dicatat. Jadi pemegang kunci surga itu bukan lagi malaikat Jibril, Gat, tapi Amin Rais. Nanti tolong dirubah ya, Gat, Qurannya, Gat ya. Iya. Iya, Bu. Siap. Karena dia bilang kalau ndak pilih Anies Baswedan masuk neraka, Bu. Nah, itu dia. Kunci neraka ada pada Amin Rais, ya. Jadi kalau ketahuan tidak pilih Anies Baswedan, nanti dicatat oleh si Amin Rais bakal masuk neraka, ya. Terus ini ini teman-teman sudah disurvei, Bu. Ma'ruf Amin yang survei ke sana. Karena dia bilang bahwa orang Indonesia lebih banyak masuk neraka. Itu kata siapa? Kata wakil presiden wakil presiden sekarang. Oh, gitu. Itu wakil presiden yang blow on itu ya? Iya, kata dia sudah survei ke sana. Oh, berarti dia sudah survei ke neraka ya? Iya, makanya dia sudah bilang survei ke neraka. Waduh. Lebih banyak orang Indonesia masuk surga apa masuk neraka gitu. Wah, ini berarti harus masuk Guinness Book of Record nih. Satu-satunya manusia yang pernah ke neraka dan pernah survei keadaan di neraka, ini adalah wakil presiden RI. Ini harus masuk Guinness Book of Record nih, Gat. Lucu-lucu Indonesia. Lu udah catat belum, Gat? Oh, belum. Nanti, Bu. Nanti saya catat. Nanti tolong laporkan ke PBB ya, Gat ya? Iya. Aduh, bangsa kami sudah apa ya, error akut. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kasihan Jibril mungkin bentar lagi dipecat, diganti oleh Amin Rais. Ya. Kembarnya sudah meninggal. Iya, bentar lagi Jibril dipecat. Nih Amin Rais yang menggantikan. Oke. Ini ada satu video lagi, video provokasi yang akan saya sharing, ya. Tolong teman-teman perhatikan orang-orang yang seperti ini. Dan saya juga mungkin meminta teman-teman dari Densus 88, teman-teman dari Mabes Polri untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sini, di video ini, dan juga perhatikan siapa yang pembawanya. Kenapa orang ini sampai sekarang belum ditangkap oleh Mabes Polri? Padahal jelas-jelas orang ini memprovokasi pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan siapapun pengkhianat Undang-Undang Dasar 45 harus ditangkap dan dihukum mati. Ya. Kita mainkan dulu videonya. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah
Rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah merubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Tadi dengar ya, dia bilang hancurkan sekat-sekat nasionalisme. Berarti semua fondasi-fondasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dia minta apa? Dihancurkan. Tolong Pak Densus, tolong Pak Mabes Polri ini diperhatikan ya. Pak Mabes Polri, Pak Bereskrim, Densus 88 ini tolong diperhatikan. Ini kayaknya ada nuansa-nuansa akar-akar terorisme ini. Ya, terorisme ini tolong diperhatikan. Ya, tolong ini orang-orang yang ada di sini termasuk yang bilang takbir itu tolong diperhatikan. Saya tidak kenal dengan orang-orang ini, tapi mungkin ada teman-teman yang kenal dengan orang-orang ini, ya. Tolong diperhatikan, dicatat, di screenshot kalau perlu, laporkan ke Mabes Polri. Justru orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Berbahaya bagi negara Indonesia, bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya bukan orang yang berbahaya, yang saya lakukan hanya menghujat Allah dan menghujat Nabi-Nya. Tidak ada hubungannya dengan NKRI. Ya, apologet-apologet yang kalian kejar-kejar itu tidak berbahaya. Ya, mereka hanya membongkar kejahatan Allah dan juga kejahatan Muhammad. Itu baik bagi Anda, orang-orang Indonesia. Tapi orang-orang seperti ini, ya, yang justru mengajak kalian untuk menjadi terorisme, untuk menghapus Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah orang yang berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita lanjut ya. Ini harus segera diurusi nih, ya. Nanti saya akan laporkan ini ke Intel, salah seorang Intel di Mabes Polri yang kawan saya juga. Saya akan sampaikan video ini untuk segera diusut. Angkat satu orang khilaf khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Nah, kalian perhatikan teman-teman Densus 88 dan juga teman-teman di Mabes Polri, perhatikan orang-orang yang mengikuti acara ini, ya. Orang-orang ini semuanya harus ditangkap dan harus diinterogasi sebagai calon-calon terorisme dan calon-calon pengkhianat NKRI. Ya, tolong perhatikan orang-orang ini. Ini mungkin video lama, tapi kalian bisa retract kembali. Kalau orang-orang seperti ini masih dibiarkan keluyuran di jalan-jalan, lama-lama Indonesia akan hancur. Dan memang sebentar lagi Indonesia akan hancur karena dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi tolong diperhatikan teman-teman yang ada di Mabes Polri dan juga teman-teman saya yang di Densus 88, karena saya juga ada beberapa teman di Densus. Saya ada beberapa teman di Mabes Polri, ada juga beberapa teman di Bereskrim, dan juga di
Densus 88. Ya, mereka sesekali suka menghubungi saya. Ya, tolong diperhatikan. Jadi inilah fungsinya mengapa ajaran dari negeri Mekah ini kalian harus tinggalkan. Karena kalian tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kalian tidak mengerti bahasa Arab, kalian tidak mengerti bahasanya Allah, kalian kesasar, jadi yang seperti ini. Jadi orang gila. Kalau kalian selalu membaca, tapi kalian tidak mengerti apa yang kalian baca, kalian sudah gila. Bisa gila kalian. Sama seperti halnya mantra. Kalian baca mantra panjang pendeknya harus kalian ikuti. Kalian tidak tahu kalau itu adalah mantra untuk menghancurkan diri kalian sendiri. Adalah mantra untuk menghancurkan negara kalian sendiri. Kalian nggak ngerti itu. Saya sudah pernah di Islam. Dan saya sudah mengobok-obok isi Islam. Bahkan saya sudah menjadi salah satu pejuang di dalam Islam. Nggak kalian catat karena saya perempuan. Ya, perempuan tidak berhak masuk surga. Perempuan ditakdirkan masuk neraka kecuali kalian mau berjihad, kecuali kalian mau ngebom bunuh diri. Atau kalian mau dipoligami. Itu pun tidak jaminan buat kalian, perempuan-perempuan yang rela dipoligami untuk masuk surga. Nggak jaminan, tetap nggak jaminan. Karena Allah sudah mentakdirkan kalian semua masuk ke dalam neraka. Dan itu tidak bisa kompromi. Allah sudah mentakdirkan kalian akan bersama Allah di neraka. Dengan kata lain, Muhammad pun sekarang sedang ada di neraka. Menunggu hari penghakiman. Hari penghakiman belum ada karena Nabi Isa belum nongol lagi. Kalau Nabi Isa sudah nongol lagi, sudah tampil ya untuk menjadi hakim, barulah yang di neraka itu diangkat dulu untuk dihakimi. Jadi dengan kata lain, kalian puji-puji Muhammad, kalian doain Muhammad damai. Nggak ada. Muhammad sekarang ini masih dipanggang di neraka. Masih dipanggang di oven. Bersama dengan Allahnya. Karena bukan Allah yang menjadi hakim di akhir zaman nanti, tapi Nabi Isa. Kalian mau percaya mau enggak, terserah. Itu ada di surat Maryam. Kalian baca dengan bahasa yang kalian mengerti. Kalau kalian bingung, kalian silakan hubungi saya. Ya, nomor WA saya ada di wafmgroup.online/contacts. Bisa juga menghubungi admin. Silakan. Kira-kira kalau ada lagi teman-teman di sini yang mau menambahkan? Teman-teman di ruangan Zoom ada lagi? Udah nggak ada lagi teman-teman ya? Iya, nggak ada. Oke, Aman-aman. kita tutup saja ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Kita ketemu lagi next time ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.